Malam hari ini ingin mengajak pada para jamaah membahas suratul Fatihah. Apa keutamaan suratul Fatihah? Suratul Fatihah ini menjadi rukun di dalam sholat. Sampai dinyatakan di dalam hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi nggak ada yang namanya sholat itu kalau tidak membaca Fatihah atau tidak mengikutkan suratul Fatihah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan dari suratul Fatihah itu menjadi surat yang pertama kali turun secara lengkap. Selama ini yang kita kenalkan suratul Fatihah, yang kita kenal itu kan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai 5 ayat. Sampai pada 'allamal insana ma lam ya'lam. Selama ini yang kita kenalkan itu yang populer. Tapi kan nggak sampai satu surat. Yang lengkap satu surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah suratul Fatihah. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaannya suratul Fatihah ini menjadi ibu dari seluruh isi Al-Quran atau seluruh yang namanya kitab suci Al-Quran yang terdiri dari beberapa surat. Nah, justru ibunya Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Makanya menjadi menjadi pembuka kitab. Pembuka kitab Al-Quran yaitu suratul Fatihah. Juga keutamaannya suratul Fatihah ini menjadi 7 ayat yang diulang-ulang. Hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab wa hiya sab'ul matan. Menjadi 7 ayat yang diulang-ulang. Makanya Fatihah itu kegunaannya macam-macam. Utamanya adalah menjadi rukun di dalam sholat yang diulang-ulang terus. Kemudian apalagi keutamaannya suratul Fatihah? Suratul Fatihah itu adalah surat yang satu-satunya yang berhak menyandang Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Kalau yang lain-lain tidak berhak, hanya suratul Fatihah saja yang berhak menyandang Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat pertamanya. Makanya kita kalau mengikuti Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah, kalau membaca seperti imam tadi itu sudah tepat. Pas apa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu jadikan satu. Karena itu ayat yang ke-7. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dianggap sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah, memang ada kelompok begitu, itu ada. Ya. Maka suratul ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, baru yang ke-7 itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Oleh karena itu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah, pas membaca suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu nafas. Tapi kalau nafasnya pendek terpaksa ya, yang penting apa dalam hati memang itu adalah ayat ke-7. Tidak apa-apa, terpaksa. Kalau bisa ya ambil nafas yang banyak dulu, kemudian bisa satu kali nafas pas membaca surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena apa? Mayoritas itu menganggap Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Idza qara'tum alhamdulillah ayat suratul Fatihah. Jadi apabila membaca alhamdulillah ayat suratul Fatihah, maksudnya adalah membaca suratul Fatihah, ya, faqra'u, maka bacalah.
oleh kalian, Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya ummul Quran. Fa innaha ummul Quran, karena Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu sampai waladhdallin itu was-sab'ul masan. Karena itu adalah ummul Quran dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ihda ayatullah, adalah salah satu dari ayatnya. Berarti apa? Sahabat Abu Hurairah ini yang menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ini adalah suratul Fatihah, ayat yang pertama. Yang ada dari sebagian sahabat itu tidak membaca dengan jahar, ya. Tapi kalau sahabat Abu Hurairah itu membaca dengan jahar. Tapi para sahabat yang membaca tidak jahar, artinya kalau ngimami itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan kok langsung. Jadi setelah Allahu Akbar itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin, dan masih ada kesempatan secara sirri membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang betul-betul berani lagi, setelah Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang agak sembrono itu ya. Memang ada. Oleh karena itu kita harus hati-hati ya. Kita harus punya ilmu. Kalau kita menganggap Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah, kemudian kita mantapkan, kita ikut yang model ya, sahabat Abu Hurairah, sahabat selain Abu Hurairah, saya sahabat Abu Bakar misalnya. Nah itu masih tetap sahabat Abu Bakar yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang ayat pertama dari suratul Fatihah. Cuma beliau membacanya secara sirri. Katanya jangan ikut-ikutan yang ini. Saya menyarankan jangan ikut-ikutan yang setelah Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Ini agak terlalu sembrono. Yang jelas adalah yang mayoritas itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama dari suratul Fatihah. Soal membacanya jahar dan sirri itu silahkan ya. Cuma gini, kita harus tahu masyarakat itu kebanyakan makmumnya misalnya ya, makmumnya itu terbiasa membaca dengan jahar apa enggak. Kalau biasa membaca dengan jahar, maka kita kalau misalnya imami di situ maka kita baca dengan jahar. Seperti di sini mayoritas kan jahar, makanya tadi imamnya membaca Bismillah dengan jahar. Jahar itu keras, artinya terdengar. Jangan ikut-ikutan yang membaca langsung Alhamdulillah. Itu bisa jadi nggak ada kesempatan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti menganggap Bismillah bukan ayat pertama dari suratul Fatihah. Apalagi gini, parah malah. Wis Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin, manten-manten atau setelah itu pas suratul ladzina an'amta 'alaihim diteruskan satu ayat. Jadi berarti dia belum ngerti ilmunya gitu ya. Kalau Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin, maka harus hati-hati di situ. Suratul ladzina an'amta 'alaihim harus diwakafkan. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang ayat ke-7-nya. Kemudian keutamaan dari suratul Fatihah ini menjadi surat syafiah, atau ada yang mengatakan ruqyah. Ruqyah itu apa? Ya, ruqyah itu ya untuk mantra ya, atau juga surat ad-du'a ya, surat untuk doa. Memang ada cerita ya, ada musafir sekelompok rombongan begitu, terus dia nginap di suatu kampung, suatu daerah. Lalu kebetulan kepala sukunya yang menguasai daerah itu sakit. Lalu rombongan itu menawarkan jasa untuk menyembuhkan si kepala suku. Ya alhamdulillah dibacakan suratul Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibaca 3 kali, sekali nafas, lalu ditiupkan ke air, diminumkan ke kepala suku.
ternyata apa? Menjadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada orang yang justru malah menyantet kepala suku itu, memfitnah. Wah, ini kepala rombongannya ini justru yang mengguna-guna kepala suku, makanya dia bisa menyembuhkan, malah difitnah. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau begitu ya, saya bacakan lagi surat Al-Fatihah supaya kepala suku itu ya, kembali sakit lagi. Supaya diberi sakit lagi oleh Allah. Nah, setelah diteliti, ujung-ujungnya ternyata apa? Memang ada orang yang menginginkan menjadi kepala suku, terus apa, kepala suku itu disantet, diguna-guna dan sebagainya. Akhirnya ditangkap. Ya, alhamdulillah rombongan tadi malah diberi hadiah. Dengan barokahnya baca suratul Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 3 kali, sekali nafas, terus ditiupkan ke air. Makanya orang dulu-dulu kan juga begitu, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, terus apa ditiupkan ke air. Ternyata apa? Setelah diteliti di Jepang, itu di air terdapat ion-ion positif yang luar biasa. Ya. Yang dengan itu, dengan perantaraan itu Allah menurunkan rahmatnya untuk kesembuhan. Bukan kok syirik, dan kita jangan gampang-gampang syirik begitu, jangan. Ya. Sebab apa? Kita sholat pun itu enggak langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan segala sesuatu itu memang butuh perantara. Ya. HP aja kita juga butuh sinyal kok. Ya. WiFi itu kan termasuk apa? Perantara itu. Enggak langsung ke pusatnya sana. Dia tetap butuh apa? Perantara. Itu secara tidak langsung kan memberi pelajaran kepada kita bahwa memang apa-apa itu jangan lepas dari perantara. Bahwa kita mengakui adanya perantara itu juga termasuk punya akhlak, punya etika di dalam beribadah. Bukan kok malah syirik, enggak. Itu justru punya etika. Kacang enggak lupa kulitnya, begitu. Oke. Kemudian juga surat Al-Fatihah ini ya, itu juga menjadi surah atau surat yang paling dijadikan wasilah. Makanya terus ada ila ruhi kalau satu orang, ya, ila arwahi kalau banyak orang, terus apa, bahkan sampai ala hadhihi niyam al-fatihah. Ini masa ada ila ruhi al-ikhlas, enggak mau, ya. Nah, itulah keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, saya tidak mau panjang-panjang, ya. Sebenarnya masih banyak. Keutamaan surat Al-Fatihah itu adalah surat yang memang paling lengkap, mengandung apa? Akidah, syariah sekaligus akhlak. Kalau suratul Ikhlas itu hanya akidah saja, makanya suratul Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kalau suratul Fatihah itu ibarat satu Al-Quran teringkas menjadi abstraknya Al-Quran ibaratnya kayak gitu. Nah, itulah beberapa keutamaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan suratul Fatihah ini kita semakin mantap di dalam membaca, bahkan mengamalkan suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf.